bohong banget kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku gue perempuan atau gue laki-laki bisa jadi perempuan, itu nggak bisa banget karena dia nggak punya rahim. Ya, karena itu tuh antara hidup dan mati itu betul gitu. Antara kita pasrah, betul-betul terbayang kalau kita nggak nerima, kita akan bakal terus menyesali, kita iri sama lelaki, Allah itu nggak adil. Selalu bilangnya tuh kayak gitu. Tugas istri ya yang sangat mulia yaitu hamil, menyusui, melahirkan, yang itu nggak bisa tergantikan oleh laki-laki gitu ya. Jadi bohong banget kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku gue perempuan atau gue laki-laki bisa jadi perempuan, itu nggak bisa banget karena dia nggak punya rahim. Ya nggak, itu dia masalahnya gitu ya. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah-tengahnya gitu. Kalau ada, hancurlah peradaban karena tidak bisa menghasilkan generasi selanjutnya kan. Nah gitu. Jadi berbahagialah para wanita, engkau mulia karena tugasmu melahirkan generasi, bisa membuat bumi ini hidup kembali ya. Nah makanya itu tugas yang berat namun pahalanya luar biasa. Ya, apalagi ketika hamil ya, ada janin di dalamnya gitu kan, ada kehidupan gitu ya. Nah, itu pahala itu mengalir terus gitu. Setiap nafas kita gitu ya, setiap kita makan itu masuk ke dalam bayi jadi rezeki buat bayi gitu. Itu juga berpahala gitu. Sholatnya, doa-doanya dikabulkan. Jadi banyak berdoa pas lagi hamil tuh ya, lagi mulesnya gitu ya. Pas melahirkan juga sama gitu, luar biasa. Kalau Manda ingat, kalau Manda ditanya pengalaman apa yang berkesan selama hidup Manda, yaitu saat melahirkan. Karena itu tuh antara hidup dan mati itu betul gitu. Antara kita pasrah, betul-betul terbayang seperti flashback gitu ya, masa kecil kita, kemudian remaja kita, dewasa kita, kemudian menikah dengan orang tua, dengan suami, itu kebayang semua ada gitu. Sampai Manda tuh terus beristighfar gitu ya, beristighfar, mudah-mudahan digugurkan dosanya ketika kontraksi. Itu tuh kalau kita ikhlas, ridho gitu ya, makanya harus bilang, ya Allah saya ridho, nggak apa-apa saya ridho, saya ikhlas gitu. Mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa saya. Itu kalau bahasa Sundanya muruluk, si dosa teh muruluk gitu. Jadi udah biarin aja gitu, sakitnya biarin aja gitu. Emang seperti itu wanita itu kan, Manda tadi bilang, wanita itu sakitnya di dunia gitu, beratnya di dunia. Tapi laki-laki di akhirat, ya gitu. Laki-laki mah kayak nyantai ya nggak gitu ya, kadang gitu enak banget deh cowok itu gitu. Kadang ya suka kalau lagi baper gitu ya, nggak ngerasain hamil gitu ya, nggak menyusui yang kita tuh harus nggak tidur sepanjang malam gitu ya, anak nangis, kita juga lapar gitu, suami mah tidur. Ada saat-saat seperti itu dan nggak bisa nyalahin suami. Kalau kita nyalahin suami itu berarti kita iri. Sebetulnya kita punya sifat iri, dengki sama kaum laki-laki, dan itu nggak boleh. Karena di Al-Quran tuh sering banget laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan itu sama. Allah tuh sering banget gitu di Al-Quran tuh yang, makanya kalau Manda lagi kayak gitu, oh ya langsung ingat gitu. Kamu tuh sama, kalian tuh punya kesempatan ibadah yang sama gitu ya. Hanya perannya aja yang berbeda gitu ya. Makanya ya wayahna tuh jadi istri, kenapa tuh mau jadi suami, kenapa mau jadi wanita gitu ya. Wanita memang seperti itu. Makanya yang sangat penting ya menurut Manda, selama Manda juga mengalami ya dari belum nikah, setelah nikah gitu, setelah punya anak, yang paling penting itu adalah penerimaan kita atas kodrat kita sebagai wanita. Kalau kita nggak nerima, kita akan bakal terus menyesali, kita iri sama lelaki, Allah itu nggak adil. Selalu bilangnya tuh kayak gitu. Kalau kita udah nerima, ya udah alhamdulillah gitu. Ini wanita tuh seperti itu tugasnya gitu ya. Kemudian tentang baby blues ya, Manda bahas juga. Jadi ini bukan mitos, ini fakta, dan bahkan banyak ibu-ibu yang mengalami gitu. Walaupun sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan ada yang sampai depresi bertahun-tahun dia nggak mau ngurus anaknya. Kenapa? Karena ada luka pengasuhan dulunya gitu. Kembali lagi ke
inner child gitu ya. Kalau yang Manda, banyak yang curhat juga sama Manda kayak gitu. Oh, ini ada pola pengasuhan yang salah nih, ada inner child yang salah. Dia harus sembuhkan dulu dirinya. Karena untuk menjadi ibu itu kan nanti dia yang menjadi pembasuh luka anak-anaknya. Kalau dianya masih punya luka batin, dia akan terus aja dengan luka-lukanya, dengan hayalan-hayalannya, angan-angannya, dengan kisah sedihnya, ya pokoknya dia nggak akan fokus dengan anak-anaknya. Nah, Manda pun sama, Manda punya inner child, Manda punya luka pengasuhan. Makanya Manda dulu belajar di hipnoterapi gitu. Manda menterapi dulu diri Manda, ada coachnya juga gitu ya. Manda betul-betul pasrah menerima kodrat Manda dilahirkan dari keluarga mana, itu sangat penting. Kita menerima ayah kita menerima ibu kita. Kalau kita sudah menerima, nanti ketika kita jadi ibu, kita nggak mau anak kita merasakan seperti kita dulu. Kalau dia nggak menerima, dia akan balas dendam. Ibu saya juga dulu gitu, ayah saya juga dulu kayak gitu. Dan ini sangat penting, apalagi ketika hamil. Ya, supaya tidak terjadi baby blues, yang pertama peran suami sangat penting. Ya, suami adalah satu-satunya alasan istri, penopang, pendukung, penguat istri. Siapa lagi? Karena orang tua udah jauh, gitu kan. Kita Manda juga, aduh nggak bisa ke siapa-siapa lagi. Kadang Manda juga suka bilang gitu ya sama Kak Furkon gitu. Yang maaf ya gitu, udah ya harus ke siapa lagi Manda ya selain ke Allah tentunya gitu ya. Manda curhat, Manda apa gitu. Walaupun Manda sebetulnya orangnya agak tertutup sih gitu, jarang curhat gitu. Yang lebih sering ngomong Kak Furkon. Pas Manda ngomong, Kak Furkon ngomong duluan gitu ya. Memang kita harus tahu tipe-tipenya gitu. Tapi kalau Manda senangnya nulis gitu. Jadi kalau lagi kayak gitu, untuk meluapkan emosi, kita nggak bisa curhat sama suami misalnya, karena memang Manda juga paham suami lebih sibuk, lebih banyak pikirannya misalnya untuk umat, untuk kerjaannya gitu. Jangan sampai kita ngerasa ya udahlah suami sibuk sendiri, enggak juga gitu. Kita harus paham posisi dia gitu. Akhirnya bagaimana cara kita meluapkan emosinya? Bisa menulis kalau Manda, bisa mengerjakan hobi-hobi yang lain gitu ya, misalnya menyulam, mempersiapkan baju bayi, keperluan bayi gitu ya. Dari awal kita sambut kehadiran sang bayi gitu. Bahkan Manda sebelum menikah aja Manda udah nulis puisi buat anak-anak gitu. Saking ingin dapet chemistry dengan anak. Karena kalau enggak ya baru lahiran pertama aja udah aduh udah denger tangisannya aja gitu ya. Udah ini banget gitu, aduh nangis lagi gitu kan, kayak gitu ya. Jadi harus jaga kondisi emosinya juga ya tadi ya. Jangan, kalau bisa jangan ada inner child lagi, luka pengasuhan. Kemudian yang keduanya, coba persiapkan peralatan perlengkapan bayi semuanya betul-betul sepenuh hati gitu ya. Dan seperti Nabi, seperti keluarganya Imron, luar biasa dengan Hannah istrinya yang menyiapkan Maryam, walaupun yang lahir itu wanita, iya kan? Imran itu dengan Hannah itu bukan nabi, orang biasa seperti kita gitu, tapi benar-benar menyiapkan kelahiran, visinya, namanya gitu ya. Maryam itu kalau nggak salah hamba gitu. Jadi ingin nanti anaknya itu betul-betul bisa menghamba kepada Allah. Disediakan tempat mihrabnya untuk beribadah gitu ya. Jadi kita harus siapkan namanya, visinya nanti mau jadi apa anak kita, disiapkan supaya ketika datang, ketika lahir kita tuh menyambut gembira. Inilah generasi solih-solihah gitulah dari rahim saya gitu. Bukan jadi beban. Ya, ketika kita menyusui gitu, ketika kita mengasuh gitu ya. Bahkan Manda sering kalau lagi daripada makanya you are what you think gitu. Kalau kita pikirannya aduh jadi beban, ya pasti jadi beban. Tapi Manda selalu bilang kalau kayak anak-anak yang lagi ribu apa ya, ya Allah itu calon presiden hungkul gitu ya. Maksudnya jadi iya gitu. Ya Allah, misalnya bayi yang dikandung kita ini kelak jadi pemimpin gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita perlakukan seperti raja. Dia mau mimi sok lah. Mau sampai kapanpun mimi aja gitu kan. Mau keinginan anak itu apa, nggak apa-apa. Kita sholat misalnya kadang gitu ya. Ibadah terutama nanti yang akan terganggu gitu ya. Mana nggak bisa tahajud, mana nggak bisa zikir lama-lama gitu ya. Bahkan Manda juga nulis puisi ya, di buku itu ada rehat sejenak gitu ya. Kadang ketika kita sujud, kita jadi tunggangan, zikir aja anak udah mau pupuk, mau ke air gitu ya. Aduh, mau zikir aja nggak bisa. Kita harus rela, kita harus ridho. Karena itu pahalanya lebih besar loh. Jangan kira nyembokin anak gitu tuh pahalanya lebih besar daripada kita zikir. Sekarang tuh beda, kalau udah menikah itu beda gitu kan. Nah jadi diliputi semuanya, oh ini pahala, ini amanah Allah, ini calon pemimpin, calon mujahid, mujahidah gitu ya. Sehingga
kita bisa merawatnya dengan penuh cinta kasih gitu ya. Mudah-mudahan semuanya di sini para istri muslimah siap untuk menjalankan tugas mulianya seorang istri, hamil, menyusui, melahirkan, merawatnya belum selesai. Hamil kembali, lahirkan lagi. Jadi jangan kira udah lahiran selesai, enggak. Justru itu tuh awal lagi sampai ajal menjemput gitu. Tugas kita ya terus mendampingi suami ya. Belum mendampingi suami ya, big baby kalau ada suka bilang, bayi besar kita gitu ya. Selain anak-anak ternyata suami juga masih butuh perhatian. Jadi walaupun kita hamil, kita menyusui, melahirkan, kita juga harus tetap kuat untuk bisa mendampingi, melayani suami sekuat tenaga gitu. Minta kekuatan sama Allah ya. Jangan udah melemah-lemahkan diri, jangan gitu. Kita lemah, ya Allah berikan kekuatan, tetap kita tersenyum ya, layani suami dengan baik. Itu saja buat para istri ya. Barakallah.